Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Tidak lupa kami berterima kasih kepada Ibu Husnul Hatimah MPD selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga teman-teman dapat memberikan kritik dan saran bagi makalah kami agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia yang beranggota Muhammad Nazmi, Muhammad Riki Ramadhani, Muhammad Taufikur Rahman, Rosyana Rizka Diani, Sukriyah, Siti Aisyah, Nurul Hasanah, Zakiyah Amalina, dan saya sendiri Siti Nursyipah Hasanah. Selanjutnya saya persilahkan kepada Zakiyah Amalina untuk menjelaskan bab 1, pendahuluan latar belakang masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakiyah Amalina. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Bahasa adalah alat komunikasi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa selalu mengikuti kehidupan manusia sehari-hari, baik sebagai manusia, anggota, suku, maupun anggota bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Zakiyah. Sekarang kita akan membahas kedudukan dan fungsi bahasa yang dipakai oleh pemakaiannya perlu dirumuskan secara eksplisit. Sebab kejelasan label yang diberikan akan mempengaruhi masa depan yang bersangkutan. Di pihak lain, bagi masyarakat yang dwi bahasa akan dapat memilah-milahkan sikap dan pemakaian kedua atau lebih bahasa yang digunakannya. Mereka tidak akan memakai sembarangan. Mereka bisa mengetahui kapan dan dalam situasi apa bahasa yang satu dipakai. Dengan demikian, perkembangan bahasa itu akan menjadi terarah. Sehubung dengan itulah, maka perlu adanya aturan untuk menentukan kapan layak diterima dan kapan seharusnya ditolak. Di negara kita, itu disebut politik bahasa nasional, yaitu kebijakan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pemecahan keseluruhan masalah bahasa. Untuk mengetahui lebih jauh tentang uraian di atas, maka kami akan mengambil tema kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukriyah. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya Siti Aisyah. Sekarang kita akan membahas tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diterapkan melalui Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa nasional, bahasa Indonesia, berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, dan bahasa Indonesia digunakan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini merupakan suatu terobosan yang sangat besar yang dilakukan oleh Persatuan Pemuda-Pemudi Indonesia.
Mereka menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional bangsa Indonesia. Sebelum tercetusnya Sumpah Pemuda, bahasa Melayu dipakai sebagai linge-franz di seluruh kawasan tanah air kita. Hal itu terjadi berabad-abad sebelumnya. Dengan adanya kondisi semacam itu, masyarakat kita sama sekali tidak mengetahui bahwa bahasa daerahnya disaingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanah akan melanjutkan materi Sukriya. Dengan adanya bahasa Melayu yang dipakai sebagai lugah Peranca, tidak akan mengurangi fungsi bahasa daerah. Bahasa daerah tetap dipakai dalam situasi kedaerahan dan tetap berkembang. Kesadaran masyarakat yang semacam itulah khususnya pemuda-pemuda yang mendukung lancarnya inspirasi tersebut. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 menegaskan bahwa kedudukannya bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan yang mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita dan kita harus pelihara dan dikembangkan. 2. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai identitas nasional yang memiliki identitasnya apabila masyarakat menggunakannya, membina dan mengembangkannya sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. 3. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubungan antara antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dengan adanya bahasa Indonesia ini, kita dapat menggunakan sebagai alat komunikasi dalam berinteraksi dengan masyarakat-masyarakat di daerahnya. 4. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku, bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Riki Ramadhani ingin melanjutkan materi dari Nur Hasanah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Nur Hasanah yang telah membacakan materi. Oke, kita akan melanjutkan materi yang baru, yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada awalnya, pada zaman penjajahan Belanda, bahasa yang digunakan untuk bahasa negara adalah bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu merupakan bahasa resmi kedua yang dipakai untuk golongan-golongan rendah. Bahasa Indonesia belum bisa tersebar bebas pada saat itu, hanya segelintir orang yang berjiwa nasionalis yang menggunakan bahasa Indonesia. Bersamaan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, diangkat pula bahasa Indonesia menjadi bahasa negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36. Dalam hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, dikemukakan bahasa di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Pembuktiannya ialah digunakannya teks proklamasi dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar resmi pendidikan. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Muhammad Nazmi. Untuk Muhammad Nazmi, saya persilakan. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazmi. Sebelumnya, saya minta izin untuk menyambung materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh teman saya yang bernama Muhammad Riki. Di sini, saya ingin menyampaikan materi nomor 3 dan nomor 4. Langsung saja ke materinya. Materi nomor 3. Bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah.
Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, hendaknya diadakan penyeragaman sistem administrasi dan mutu media komunikasi massa. Tujuan penyeragaman dan peningkatan mutu tersebut agar isi atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan tepat diterima oleh masyarakat. Jadi, nomor 3 ini, fungsi dari bahasa Indonesia ialah untuk mempermudah komunikasi, baik itu pemerintah ataupun pemerintah kepada masyarakat. Yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Sebagai fungsi pengembangan kebudayaan, ilmu, dan teknologi, bahasa Indonesia sangat terasa sekali manfaatnya, karena bahasa Indonesia digunakan dalam penyebaran di negara kita. Misalkan, seorang pelajar dari Bali ingin mengajarkan tari Bali kepada orang Aceh, mesti dia menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Apabila orang yang mengajarkan tari Bali tadi itu menggunakan bahasa Bali, otomatis orang Aceh itu tidak bisa memahaminya dengan baik. Nah, itulah fungsi bahasa Indonesia dalam penyampaian suatu kebudayaan dan juga dalam teknologi ataupun yang lainnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Kesimpulannya, bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tulisan. Adapun bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Lalu, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakaiannya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Selanjutnya, penyampaian saran akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosiana Rizkadiani. Saya ingin melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya. B. Saran. 1. Kita harus memahami kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 2. Penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. 3. Kita harus berbahasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Setelah mengetahui fungsi bahasa Indonesia dalam pembahasan di atas, maka kita harus mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di lingkungan yang berbeda. Kita harus pandai menyesuaikan diri agar kita dapat dipandang baik oleh orang lain. 5. Mengetahui penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan fungsi dan kedudukannya menjadi lebih efektif dalam berkomunikasi. 6. Marilah kita bersama-sama menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dengan menggunakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapainya pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Nah, demikian penjelasan kami tentang makalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.